Selamat datang di perkuliahan Matematika 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat luas permukaan dan volume prisma, yaitu kubus dan balok. Prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Bentuk serta ukuran alas dan atas bangun prisma selalu kongruen. Beberapa contoh bangun prisma yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 4, prisma segi 6, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sifat-sifat luas permukaan dan volume dari bangun kubus dan balok. Kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 6 buah persegi dengan ukuran yang sama. Unsur-unsur kubus, yaitu yang pertama adalah bidang atau sisi. Bidang atau sisi adalah bagian yang membatasi bagian dalam dan luar kubus. Kubus memiliki 6 sisi atau bidang yang ditunjukkan sebagai berikut. Sisi tegak kanan dan kiri, sisi tegak depan dan belakang, dan sisi datar, alas, dan atas. Jadi totalnya ada 6 bidang atau 6 sisi ya. Yang kedua yaitu rusuk. Rusuk kubus adalah perpotongan antara bidang atau sisi bangun kubus. Perhatikan bangun kubus berikut. Yang termasuk rusuk kubus adalah garis yang menghubungkan titik K dan L dan M, MN, NK, KO, LP, MH, NR, OP, PH, QR, dan RO. Jadi total rusuk kubus ada 12 buah ya. Unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah suatu titik pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Perhatikan titik sudut berikut. Ada titik sudut K, L, M, N, O, P, H, dan R. Jadi jumlah titik sudut adalah 8. Unsur yang keempat yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Ditunjukkan seperti gambar berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, jumlah diagonal bidang kubus adalah 12 buah. Setiap sisi kubus terdapat 2 diagonal bidang atau sisi ya. Unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang pada bangun kubus. Perhatikan bangun kubus berikut. Diagonal ruangnya adalah sebagai berikut. Jadi, jumlah diagonal ruang kubus adalah 4. Bidang diagonal. Bidang diagonal kubus merupakan bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bidang diagonal kubus adalah 6 buah. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan sisi kubus yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Contoh jaring-jaring kubus adalah sebagai berikut. Luas permukaan kubus.
Luas permukaan adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang sisi atau rusuk yang sama. Luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi, karena tadi ukurannya sama ya. Jadi, 6 dikali sisi, atau 6 dikali S sama dengan 6S kuadrat. Volume kubus. Volume adalah besarnya ruang 3 dimensi yang dapat ditempati pada suatu bangun ruang. Sebuah kubus memiliki panjang sisi atau rusuk yang sama. Dengan cara menyusun kubus kecil berikut, sehingga menutupi bangun kubus, kita akan mengetahui volume kubus berikut. Anggap saja kubus kecil ini adalah kubus dengan ukuran 1 satuan ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ternyata dibutuhkan 27 kubus kecil untuk memenuhi volume kubus. Volume kubus adalah banyaknya kubus kecil. Jika kita hitung, di setiap sisinya ada 3 kubus kecil. 3 kubus kecil, 3 kubus kecil, 3 kubus kecil. Jika kita hitung sisi dikali sisi dikali sisi, atau 3 dikali 3 dikali 3, maka jawabannya adalah 27. Jadi, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Balok. Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak terdapat 1 pasang di antaranya yang ukurannya berbeda. Unsur-unsur balok. Yang pertama yaitu bidang atau sisi. Bidang atau sisi adalah bagian yang membatasi bagian dalam dan luar balok. Perhatikan balok berikut. Yang termasuk bidang balok adalah sisi KLMN, OPHR, KLPO, NMHR, LMHP, serta KNRO. Jadi jumlah bidang balok adalah 6 buah. Unsur selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk adalah perpotongan antara bidang balok. Perhatikan bangun balok berikut. Yang termasuk rusuk balok adalah garis yang ditunjukkan oleh titik KL, LM, MN, NK, KO, LP, MH, NR, OP, PH, HR, dan RO. Jadi jumlah rusuk balok adalah 12 buah. Unsur selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudut adalah suatu titik pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Perhatikan titik sudut berikut. Titik K, L, M, N, O, P, H, dan R. Jadi jumlah titik sudut balok adalah 8 buah. Unsur balok selanjutnya yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Perhatikan balok-balok berikut. Diagonal bidang balok adalah garis yang ditunjukkan oleh titik KP, OL, KM, LN, LH, PM, NH, MR, PH, OH, KR, dan NO. Maka jumlah diagonal bidang balok adalah 12 buah. Unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang pada bangun balok. Perhatikan bangun balok berikut. Diagonal bidang balok adalah garis yang ditunjukkan oleh titik KH, PN, RL, dan OM. Jadi jumlah diagonal ruang balok adalah 4 buah. Bidang diagonal. Bidang diagonal balok merupakan bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Perhatikan bangun balok berikut. Bidang diagonal balok adalah
bidang yang ditunjukkan oleh titik KMHO, KLHR, NLPR, KPHN, LMOR, dan NMPO. Jadi jumlah bidang diagonal balok adalah 6 buah. Jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Contoh jaring-jaring balok yaitu diantaranya sebagai berikut. Selain ini masih banyak contoh yang lain ya. Luas permukaan balok. Luas permukaan adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, luas permukaan balok adalah luas bidang alas, ditambah luas bidang atas, ditambah luas bidang depan, ditambah luas bidang belakang, ditambah luas bidang kanan, ditambah luas bidang kiri. Luas permukaan balok yaitu 2 dikali hasil perkalian dari panjang dikali lebar, ditambah hasil dari perkalian panjang dikali tinggi, ditambah hasil perkalian dari lebar dikali tinggi. Volume balok. Volume adalah besarnya ruang 3 dimensi yang dapat ditempati pada suatu bangun ruang. Sebuah balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dengan cara menyusun kubus kecil sehingga menutupi bangun balok, kita akan mengetahui volume balok tersebut. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ternyata dibutuhkan 45 kubus kecil untuk memenuhi volume balok. Volume balok adalah banyaknya kubus kecil. Jika kita hitung setiap panjang sisi dari bangun balok tersebut, maka panjangnya adalah 5 kubus kecil, lebarnya 3 kubus kecil, dan tingginya 3 kubus kecil. Jika kita hitung panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 5 dikali 3 dikali 3, maka hasilnya juga 45. Jadi, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Latihan soal. Diketahui sebuah kolam renang dengan panjang 8 meter, lebar 4 meter, dan mempunyai kedalaman 1,5 meter akan diisi dengan air. Berapakah banyaknya volume air maksimal yang dapat diisi di kolam renang tersebut? Silahkan coba dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.